محمد سيد القول والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى والمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب المصطفى بالمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسر ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah majelis taklim Masjid Darul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam.
yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, melanjutkan bacaan kita masih pada hadis kelima dari babul yakin wa tawakal. Ya, lanjutan dari hadis yang kelima atau hadis yang ke-78 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, wa fi riwayatin Abi Bakrin al-Ismaili. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin Abi Bakr al-Ismaili fi sahihi qala man yamna'uka minni qala Allah fasaqata as-sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf fa qala man yamna'uka minni fa qala kun khairan akhid fa qala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah qala la walakinni u'ahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunaka fa khalla sabilahu fa ata ashabahu fa qala jitukum min 'indi khairin nas qawluhu faqalli ay raja'a wal idha asy-syajaratu alladhi lahu syawkun was-samuratu bi fathi sin wa dhammil mim asy-syajaratu min at-tarh wa hiya al-'idha min syajaril 'idha wa ihtarata as-sayf ay sallahu wa huwa fi yadihi sardan ay maslulan wa huwa bi fathi sad wa dhammiha wallahu a'lam. Hadis yang selanjutnya lanjutan dari hadis yang kelima. Wa fi riwayatin Abi Bakar al-Ismaili fi sahihi, dalam riwayat ya Abi Bakar al-Ismail ya dalam hadis yang sahih. Nah, hadis ini juga dikatakan wa kadza akhrajahu Abu Awanah min hadis Jabir. Ya, hadisnya ini dikeluarkan oleh Abu Awanah ya dari hadis Jabir al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, yang dikeluarkan dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Qala ya, siapa yang dimaksud qala di sini? Yaitu al-A'rabi. Ya, jadi al-A'rabi itu orang Arab Badui. Ya, dia berkata, kepada siapa dia berkata? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia ucapkan kepada Nabi? Man yamna'uka minni. Ya, siapa yang menghalangi kamu atau mencegah kamu atau menolong kamu minni, dari aku. Ya, ini Nabi ditanya oleh Arab Badui tadi. Ya, saat Nabi sedang ngapain? Sedang istirahat di bawah pohon. Ya, betul. Qala ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allahu. Ya, dengan lantang ketika Nabi ditanya oleh orang Arab Badui, yang orang Badui tadi itu ngapain? Ya, naruhin pedang di leher
Nabi. Ya, Muhammad kasarnya, siapa yang bakal bantuin ente? Siapa yang bakal nolongin ente? Siapa yang bakal mencegah ente dari saya? Kata si Arab Badui. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keyakinan dan ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dengan lantang menjawab, Allah yang bakal nolongin aku adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah coba kalau kita Pak, ya sedang dihadapkan dengan suasana atau situasi yang sangat genting kayak gitu tuh, ya jangan jauh-jauh lah, kita lagi jalan sendirian ditolong, ya ame begal contohnya, ditaruhin samurai pedang di leher kita, ya apa namanya golok pisau di perut kita. Kira-kira kalau kita ditanya siapa yang akan nolongin lo, apa jawaban kita? Paling kita kebetulan, ya paling kagak kencing di celana saat itu. Iya, saking takutnya. Ya, kalau selaku orang yang beriman Pak, ya kita yakin dan kita tawakal yang tinggi kepada Allah. Ya, di situ ada Allah, kita akan bilang Allah yang akan menolong saya. Ya, tapi kalau orang sekarang kira-kira kalau kita bilang itu diketawain gitu, ketawain Allah. Ya, lu gila apa dia? Ya, Allah mau nolongin lu, mana Allah nih? Berarti bilang gitu. Tuh, ya. Kenapa? Karena keyakinan kita, ya selama ini dan ketawakalan serta keyakinan kita kepada Allah apa? Belum murni 100%. Sehingga tidak gampang atau tidak spontan ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sangat membahayakan buat diri kita untuk ingat Allah aja, satu kita merasa malu, ya. Dua, kita merasa apa? Ya, kayaknya nggak pantas menurut kita. Padahal di situ Allah apa tuh? Melihat, ya apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi, ya kepada hambanya Allah tahu. Ya, tuh. Ini contoh saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saat beliau berdakwah, ya di kota Mekah mendapatkan tantangan yang begitu besar. Ya, dia pergi ke Taif sama juga mendapatkan tantangan yang begitu besar. Ya, jangankan manusia Pak, makhluk hidup, benda mati seperti gunung-gunung, ya tuh ngapain merasa geram kepada orang-orang yang memusuhi Nabi sehingga mereka menawarkan jasa untuk membantu Nabi. Tapi Nabi menerima? Enggak menerima. Ya, Nabi yakin yang akan membantu semua ini adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini terjadi lagi saat Nabi habis perang, Nabi istirahat, datang Arab Badui, ya ditaruh itu pedangnya Nabi di atas pohon, digantungin di dahan pohon, ya Nabi lagi tidur diambil itu pedang, kemudian ditaruh di leher Nabi. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Ya, siapa yang bakal menghalangi kamu dariku wahai Muhammad? Dengan lantang Nabi Muhammad mengatakan Allah. Tuh, Allah yang bakal ngapain? Membantu atau menolong aku. Tuh, ya, tuh. Apa yang terjadi setelah Nabi mengatakan Allah yang akan menolong? Fasa foto sayf min yadihi. Ya, spontan itu pedang yang dipegang tahu-tahu apa? Lepas, jatuh, coba, ya. Ini kalimat Allah itu kalimat yang bukan sembarang kalimat, ya. Makanya kan dalam Al-Quran Allah katakan ciri tanda orang yang beriman itu, ya, innamal mu'minuna betul, ya. Orang yang beriman itu kalau idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatul imanan. Tuh, kalau ayat-ayat Allah, ya Al-Quran dibacakan di hadapan mereka, zadatul imanan, keimanan mereka bertambah. Ya, tuh jangankan itu Pak, baru omongan saja
Al-Quran diturunkan di atas gunung, apa kata Allah? Walau anna ala jabalin la ra'aitahu syai'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh, ayat-ayat Allah, pembicaraan Allah, omongan Allah kalau diturunkan di atas sebuah gunung yang besar, gunung itu akan apa? Bergoncang, bergetar, ya. Kenapa? Khasyatillah, karena rasa takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh pedang Pak lagi dipegang keras banget sama itu Arab Badui, ya, ditaruh di leher Nabi, tahu-tahu apa itu? Pedangnya ya jatuh lepas dari tangannya. Tuh, ya. Nah, setelah itu pedang lepas dari tangan orang Arab Badui tadi, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf. Kemudian Nabi apa itu? Nabi ambil itu pedang yang jatuh dari tangan orang Arab Badui tadi, diambil, ya, diambil. Kemudian diapain Nabi itu? Faqala lil aqrabi, ya, Nabi berkata kepada orang Arabi tadi, man yamna'uka, ya, siapa yang bakal nolongin, siapa yang bakal menghalangi, siapa yang bakal, ya, tuh menolong kamu dari aku sekarang ini. Kalau kita Pak, ya, sehabis kita itu diperlakukan, ya, dengan situasi yang kurang enak, kita habis ditolong, ya, kita lawan, tahu-tahu kita menang, pedang atau golok itu musuh kita jatuh, kira-kira enak kita apain orang? Hah? Enak kita apain orang? Ambil tuh golok, ya, kita tebas batang leher, kita injak-injak kan gitu, ya. Itu orang pacaran gitu Pak. Ya, kalau orang bukan Islam nggak ada kayak gitu, hanya ngomong nggak orangnya baik-baik, ya. Tuh gitu tuh, ya. Tapi Nabi enggak. Dia nanya, siapa yang bakal nolongin ente sekarang juga, ya kan? Kita sempat bakal nanya begitu, kagak ada. Kalau tahu mampus loh, kurang ajar lu gitu, ya. Tuh, tapi Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia bertanya kembali, man yamna'uka minni, siapa yang bakal nolongin kamu dariku? Ya, itu. Ay minal basyari ay la mani'un lakal an. Enggak ada satu orang pun yang bakal menghalangi kamu sekarang. Enggak ada satu orang pun yang bakal nolongin kamu sekarang. Tuh. Faqala, kemudian tuh Arab Badui bilang, kun khairan akhir, ya, jadilah engkau, kata itu orang Badui, ya, seseorang yang baik setelah mengambil pedang tadi. Ai bi an ta'fwa wa tasfaha wa tuqabil sayyi'ah bil hasanah. Dia bilang orang Arab Badui ngajarin lagi, orang ngajarin, jangan inti jadi orang baik aja dah, yang bisa memaafkan, ya, bisa berbuat membalas satu kejahatan dengan kebaikan. Dan Nabi diajarin Pak, kan sombong namanya dia, ya. Tuh. Tapi bagus juga orang, ya, habis berbuat jahat setelah itu nasihatin, ya. Dia bilang udah, nggak perlu lah. Dia bilang apa? Ya, kamu jadi orang baik aja dah. Setelah mengambil pedang, menjadi orang yang pemaaf, membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Itu asbabul wurudnya Pak. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tuh, ya. Membalas perbuatan yang buruk, yang jelek dengan apa? Dengan kebaikan. Ini enggak ada dari kita ini. Ya. Kalau contohnya aja Pak, ada orang yang kita pakai batu kerikil, ya. Kita sambil orang batu kerikil, itu kira-kira orang yang kita sambil pengen ngapain? Pengen membalas, kalau bisa pakai batu kali kita balas orang. Ya, padahal kan nyampe pakai batu kerikil. Kalau bisa kita balas pakai batu kali, gua angkat kutibanin mampus kalau gitu. Padahal nyampe pakai batu kerikil kecil ya. Tuh, kita nggak ada orang-orang kayak gitu tuh, yang mau memaafkan, ya gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, udah gini aja lah kata Nabi, bahasa kita ini. Ya, apa kata Nabi? Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, gua mau ente
engkau bersaksilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, wa anni Rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah. Artinya ente syahadat aja lah. Ya, gua gak bakal ngapa-ngapain dulu kalau lu udah bersyahadat. Ya, tuh gua akan bebasin, nggak akan gue colek sedikit pun apa, ya, badan lu dengan senjata tajam, maksudnya begitu. Ya, qala, tapi orang Arab Badui ini nolak, Pak. Ya, dia nggak mau disuruh langsung bersyahadat, malah dibilang apa? Walakin, ya, tuh istidrak bima qad yuhamu adami islamihi. Ya, dia akan apa? Walakin, ya, tuh u'ahiduka, aku berjanji kepadamu, adalah uqatiluka, tuh aku tidak akan membunuh kamu. Ya, nggak mau bunuh kamu, padahal dia udah berada di apa itu? Ya, suasana ataupun keadaan yang dia yang bakal dibunuh. Ya, tapi malah ngomong, gue janji lah Muhammad, gue gak bakal bunuh lu. Ya, gak akan bunuh lu, katanya gitu. Wala aqulu ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku juga tidak akan ikut bareng bersama orang-orang yang akan membunuh kau Muhammad. Kata siapa nih? Kata itu Arab Badui, disuruh syahadat nggak mau, malah dia janji nggak akan membunuh Nabi Muhammad dan nggak akan ikut bersama orang-orang yang akan membunuh Nabi Muhammad. Tuh ya. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-maslahah fil afwi anhu raja islamihi qaumuhu wa iqbaluhum ala hadratihi asy-syarifah. Ya, Nabi menerima. Ya, Nabi ngapain? Nabi terima. Ya, oh gitu mau lu. Ya, oke dah, kata Nabi. Ya, kalau begitu maka apa? Fa khalla sabilahu. Tuh, ya, dibiarin tuh orang Arab Badui ngapain? Beranjak jalan pergi itu orang Badui. Ya Allah, Pak, luar biasa sekali akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita digituin orang, jangankan selangkah, jangankan 100 selangkah nggak bakal lu kasih lewat. Ya, kita ikat ke orang, kita mesti kita gebukin kan gitu. Ya kan? Habis nodong kan gitu kan? Ya, padahal belum tentu belum terjadi apa-apa, Pak, orang nodong duluan. Orang kita kan harus diapain? Oh, kita balas tuh, ya, ditelanjangin, kita ikat di tiang listrik tuh orang, tetapan kita ya siksa dah. Ya, tapi Nabi tidak mencontohkan akhlak yang demikian. Justru Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh budi pekerti, akhlak yang mulia. Maka pantas Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak ataupun budi pekerti yang sangat mulia. Coba, ya, yang namanya akhlak itu kan, itu akan menjadi, ya, sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Ya, jadi bukan ilmu kita yang akan memberatkan timbangan. Allah memang mengangkat orang yang berilmu dan beriman, yang beriman dan berilmu. Tapi yang akan menambah beratnya kebaikan timbangan kita apa akidahnya? Akhlak kita. Ya, orang berilmu tanpa akhlak nggak ada artinya. Orang nggak punya ilmu tapi akhlak cakep sangat mulia. Ya, jadi bukannya ilmu seseorang itu dibanggakan, tapi apanya? Akhlaknya. Ya, Nabi kan pernah ditanya, ya, siapa sih ya Rasul yang paling mulia di antara kita? Nabi menjawab apa? Ahsanul khuluqan. Orang yang paling baik apanya? Akhlaknya. Orang yang paling mulia budi pekertinya, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan. Ya, makanya akhlak itu nomor 1 dari segalanya, Pak. Ya, orang sepintar apapun, sealim apapun, sehebat apapun, tapi akhlaknya kagak, yang dihargai, Pak. Ya, orang biasa-biasa aja, ilmunya dikit, tapi akhlaknya kok hormatin. Ya, kenapa? Karena itu akhlak Nabi yang Nabi contohkan dan dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Setelah itu orang Arab Badui dilepas,
ya dibiarkan jalan atau beranjak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata ashabahu. Itu orang Badui tadi mendatangi siapa? Datangin teman-temannya. Ya, dia datang kepada teman-temannya, ay qaumuhu, yaitu para pengikutnya, allati kana tu'aqidu ma'ahum 'ala fataki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini memang ingin ngapain? Membunuh dan mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nih orang yang pemberani, ya, dia udah janji, ya, akan membawa, ya, istilahnya itu palat Nabi, ya, kalau dia berhasil. Tapi justru dia menghadap kepada teman-temannya, faqala, dia bilang apa? Jitukum min indi khairin nas, subhanallah. Ya, aku datang kepadamu sekarang habis bertemu atau berjumpa dengan orang yang paling baik. Coba, belum pernah nih orang penjahat ngomong begini, Pak. Ya, bagaimana nggak baik? Ya, itu orang habis ditodong, ya, ditaruhin tuh pedang di lehernya, ya, seketika tuh pedang jatuh, diambil tuh pedang, ditaruh di mana? Di leher saya, ya, yang ada kan enak tuh, ditebas aja udah apa, habis urusan, ya, tuh. Tapi dia orang luar biasa, ya, yang namanya kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, perbuatan dulu dibalas dengan perbuatan yang baik. Tuh, makanya ini orang Arab tadi bilang, aku baru saja berjumpa dengan orang yang paling baik. Apa maksud baik di sini? Khalqan wa khuluqan. Masyaallah. Orang yang baik dalam khalqan, ya, apa itu khalqan? Panas mukanya, wajahnya, artinya makhluk ini diciptakan luar biasa, Pak. Ya, kita tahu kan Nabi Yusuf, Nabi yang apa itu? Ganteng. Ya, tapi kata Aisyah bilang bukan Nabi Yusuf, laki gue yang paling ganteng. Ya, siapa? Muhammad. Emang benar, Pak? Nabi Yusuf ganteng, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng. Ya, sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, Nabi Muhammad punya. Tapi sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Nabi Yusuf nggak punya. Tuh. Ya, ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Maka ini bilang, ya, paling baik khalqan wa khuluqan, subhanallah. Ya. Wa yakfika fi syarfi khulqihi wa kamalihi. Ya, maka pantas cukup tuh dengan kemuliaan penciptaan dan kesempurnaan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba, ya, sungguh pada dirimu terdapat apa? Akhlak ataupun budi pekerti yang sangat mulia. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan wa su'ilat sayyidah Aisyah an khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah Sayyidah Aisyah. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Istrinya Nabi ditanya tentang akhlak Nabi. Ya Aisyah, ya, bagaimana sih akhlak Nabi? Ya, itu faqalat kana khuluquhul Qur'an. Ya, akhlaknya Nabi Muhammad adalah seperti Al-Qur'an. Coba, jadi kira-kira itu Al-Qur'an isinya ada yang jelek kan? Enggak ada. Semuanya baik, semuanya bagus. Ya, bahkan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Qur'an yang syi'al ardi. Ya, Al-Qur'an itu, Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Ya, kenapa? Karena semua omongan atau ucapan yang keluar dari mulut Nabi adalah apa? Wahyu. Ya, karena Allah sudah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah ucapan omongan yang keluar dari mulut wahai Muhammad melainkan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Jadi itulah yang menyebabkan, ya, Nabi Muhammad mendapat julukan apa? Ya, ahsanuhum khalqan wa khuluqan.
makhluk yang paling baik penciptaannya dan paling baik apanya? Akhlaknya. Coba, nggak ada lagi makhluk selain Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi-nabi lain mendapatkan gelar seperti itu. Hanya siapa? Nabi Muhammad, Pak. Ya, lihat nabi-nabi lain ketika dia berdakwah mendapatkan cobaan, habis kesabarannya, dia apa? Dia berdoa, angkat tangan, Allah kabulin. Ya, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya, yang ikut jamaah cuma berapa? 70 orang. Bayangin. Ya, habis kesabaran Nabi Nuh berdoa, akhirnya kasih apa? Banjir. Ya, nggak pernah Nabi sedikit atau sekali pun dia berdoa untuk umatnya doa yang buruk, nggak pernah. Ya, itulah ketabahan atau kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ya qauluhu ya qafali. Ya, jadi kata qafali artinya ai raja'ah, kembali. Ya, hadis ini ada kata-kata qafali artinya raja'ah, kembali. Wal idahu, al-idah itu asy-syajaratu allazi lahu syauqun. Ya, idah itu adalah satu pohon yang banyak durinya. Ya, pohon yang ada durinya ada itu namanya idah. Ya, wasamuratu ibatul yasin wa tamil mim asy-syajaratu min at-tal'i wa hiya al-idah min syajarati al-idah. Apa itu? Kalau kita bilang batang yang ada pada pohon yang berduri tadi itu. Ya, waqtarata sayf aisallahu lepas bahwa biyadihi. Ya, artinya terlepas itu pedang dari tangan yang memegang pedang tadi. Ya, itu. Nah, selesailah hadis yang kelima, ya, atau hadis yang ke-78 dari hadis Riyadhus Shalihin, hadis kelima dari babul yakin wa tawakkal. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6 yaitu An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, hadis yang ke-6 sanadnya dari Umar bin Khattab. Ya, bahwasanya beliau bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, setelah dia mendengar dari Nabi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi. Ya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi. Ya, dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Aku akan memberikan kepada kalian ya rezeki seperti aku memberi rezeki kepada apa? Seekor burung. Ya, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Ya, saat dia pergi pagi-pagi perutnya dalam keadaan apa? Kosong. Ya, wa taruhu bitanan. Tapi ketika kembali, ya, perutnya dalam keadaan apa? Kenyang. Ya, bisa nggak kita Pak menerapkan ketawakalan kita kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung? Ya, itu burung Pak, dia keluar dari apa namanya sangkar atau dari sarangnya itu, dia terbang aja Pak. Ya, karena apa? Karena dia yakin, ya, dengan firman Allah apa itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh, semua hewan atau binatang sekecil apapun itu udah ada apa ya? Rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu dia terbang. Nah, ini dijadikan sebagai suatu ibrah. Dijadikan sebagai suatu pelajaran buat kita manusia, ya, seekor burung punya ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah sehingga Allah memberikan rezeki dari yang dia tidak sangka-sangka. Ya, itu juga Pak. Jadi orang kan jangan ya bermalas-malas. Ya, apalagi kita udah berkeluarga, jangan sampai yang namanya laki-laki ya mendekom aja di rumah. Ya, mendekom di rumah nggak apa-apain. Ini juga melihat kita Pak anak. Ya, lagi di laki nggak tidur makan. Ya, makan tidur makan gitu doang. Ya, berusaha keluar rumah nyari apaan kayak obyekan kayak kerjaan kayak kagak.
Kira-kira ini demen nggak sama yang kayak gitu laki? Bu, demen nggak bu? Bukan. Ya, enak pak. Kalau perempuan melihat laki kayak gitu, demen banget tuh. Ya, yang enak tuh laki-laki, maaf meskipun gak ada kerjaan, keluar kemarin kayak gitu. Ya, keluar jangan nongkrong di pinggir jalan. Ya, tadi main kartu gitu, main catur, jangan. Cari kerjaan, pasar pondok gede deket. Ya, nongkrong aja kali ada yang minta dipanggulin, panggul. Ya, yang penting apa? Halal, tolakul halal, mencari sesuatu yang halal. Punya motor kita cara nongkrong aja di gang aja orang minta anterin. Kan mau jadi bayar nggak? Banyak. Tuh, yang penting waktu-waktu orang kerja buat laki-laki jangan ada di rumah, gitu aja dah. Ya, lu kemana kayak benar dan lu pagi-pagi di sini. Bini pagi bilang begitu tuh. Ya, mendingan lu nggak di depan gue, lu kerja apaan kayak lu pulang buat duit kagak, yang penting lu nggak di depan gue pagi-pagi. Tuh, ya, kenapa? Karena yang namanya laki-laki pak kan disuruh kita ngapain sih? Mencari nafkah. Ya, orang laki-laki pak yang keluar rumah dalam rangka mencari nafkah itu dihitung sebagai apa? Jihad bisa dirilah. Ya, dia sedang berjuang di jalan Allah. Laqad darullah, kalau dia meninggal dunia lagi nyari nafkah, itu orang dikatakan matinya mati apa? Mati syahid. Ya pak? Masa nggak mau kita mati syahid? Ya, mau. Tuh, ya. Ya ada orang sih di rumah aja pak. Ya, kayak guru-guru kita tuh, dia emang nggak kerja kantor, dia di rumah baca kitab. Ya, ada waktu-waktunya di rumah juga baca kitab. Bukan kayak kita tidur, makan, tidur, hardolin. Ya, itu kan hardolin aja. Dahar modal. Ya, jangan ambil. Iya. Ya, orang perempuan kan memang terpunya jangan kayak gitu. Ya, anak-anak juga nanti kan anak melihat, ya, bapak tiap hari di rumah mulu pak. Ya kan, apa kita bilang? Ya, modal gimana tuh, mobil datang sendiri. Dia datang dari mana? Ya, meskipun kita punya ada yang benar pak. Ya, bapak contohnya punya ada yang benar. Tahu kan ada yang benar? Kontrakan. Kita tiap bulan kita jual kotak-kotak berbeda namanya ada yang benar. Ya, meskipun kita punya ada yang benar pak, keluar rumah pokoknya. Ya, cari yang lain. Ya, biar apa? Biar istri juga punya kebanggaan gitu. Kan dia malu kalau ditanya tetangganya, oh laki lu ada di rumah ada, ya. Jam segini ada di rumah ada yang ngapain? Dia tidur, ya. Tidur lagi lu kok. Mau ada kerjaannya, lebih banyak ya, punya dari mana? Ya, makanya kita keluar aja tuh untuk mencari apa? Mencari ya karunia Allah. Fantashiru fil ardi. Ya, Allah suruh itu kita apa? Fantashiru. Ya, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah ini. Cari karunia Allah, yaitu rezeki yang Allah apa? Yang Allah sudah sediakan. Ya. Nah, ini pelajaran yang sekecil ini kita jadikan sebagai satu apa? Ibrah atau pelajaran yang diambil dari seekor burung. Ya, jangan kita pernah apa? Tidak punya keyakinan kepada Allah atau tidak ada ketawakalan kita kepada Allah sementara kita hidup di dunia ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah kita seperti seekor burung ya yang mau mencari nafkah, mencari rezeki. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti akan memberikan rezeki kepada siapa? Kepada hamba-hambanya Pak. Ya, yang namanya rezeki kan ada dua Pak. Ada rezeki yang halal, ada yang haram. Ya, orang yang ada rezeki yang haram dikasih sama Allah. Kasih. Ya, tapi nanti dampaknya buat siapa? Buat dia sendiri. Ya, tuh. Dia lupa nanti kalau orang mencari rezeki akan ditanya sama Allah min aina iktasabahu. Ya, dari mana itu rezeki kamu dapetin? Ya. Nah, kita mencari rezeki yang apa? Yang halal.
ditanya min aina ikasabahu, min halal atau min haram? Ya, dari mana? Dari yang halal ataupun yang haram? Ya, nah kalau yang halal, ya walillahil hamd, kita akan ya memuji Allah. Tapi kalau dapat dari yang haram, naudzubillah, kita ya berlindung kepada Allah. Ya, kenapa? Sesuatu yang haram yang kita dapati kemudian masuk ke dalam perut atau lambung kita, kata Nabi apa? Fannaru aula bihi. Ya, neraka baginya tempat yang pantas untuk didiami buat orang-orang yang apa? Yang memakan harta yang apa? Yang haram. Ya. Nah, ini Pak cukup satu hadis setengah kita baca pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ya, menjadi ilmu, menjadi motivasi buat kita untuk menambah keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.